saya lagi ngelamun gitu. Jadi harus ada pasukan relawan-relawan kan. Siapa yang mau ngisi Duda ya? Dulur Dadang Okta. Tokoh sekaligus pengusaha sukses asal Kabupaten Pangandaran, Haji Dadang Solihat, menunjukkan keseriusan maju pada Pilkada Pangandaran 2024. Hal itu dibuktikan dengan mendaftar sebagai bakal calon Bupati Pangandaran di dua partai sekaligus, PDIP belum lama ini, dan PKB, Selasa tanggal 1 Mei tahun 2024. Haji Dadang Solihat datang langsung diantar perwakilan tokoh dan alim ulama ke kantor PKB Pangandaran. Didampingi tim pemenangan, ia mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Pangandaran periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kehadiran figur dengan tagline "Bangkit dan Lanjutkan" ini pun mendapat sambutan hangat sekaligus banjir dukungan dari pengurus partai. Di kantor PKB Pangandaran, kedatangan Dadang Solihat yang lebih dikenal dengan sebutan Dadang Okta disambut langsung oleh Ketua, Sekretaris, Dewan Syuro dan pengurus DPC PKB Pangandaran. Ketua DPC PKB Pangandaran Otang Tarlian menjelaskan, mengenai mekanisme penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PKB keputusannya ada di DPP. Ia juga memuji kekompakan PKB bersama PBNU Pangandaran. Dalam hal capaiannya sebagai entrepreneur dan pengusaha akan menjadi pertimbangan PKB dalam penjaringan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran. Selanjutnya, kami akan menyeleksi melalui mekanisme survei dan fit proper test, jelas Ketua DPC PKB Pangandaran, Otang Tarlian. Ditambahkannya, setelah melakukan pengambilan formulir penjaringan PKB dan PDIP, selanjutnya partai akan menyeleksi seluruh calon yang telah mendaftarkan diri melalui mekanisme survei dan fit proper test. Situasi momentum seperti ini, saya nggak menyangka. Tetapi di sisi lain, Kang Dadang Okta ternyata lebih politis daripada saya. Mau bagaimana lagi saya menghindar kalau orang tua kami sudah mengelilingi kami seperti ini. Sepertinya 1000 orang yang datang sudah habis sama beliau. Apalagi saya datang ke DPW dikasih foto yang seperti ini. Saya bilang saya enggak akan Dadang Okta, pasti saya pecat. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Juga berterima kasih kepada Kang Haji Dadang yang telah mengembalikan formulir yang diisi tentunya tidak kosong. Dan beliau itu berniat untuk maju. Kami insya Allah, Kang Haji, akan memproses itu dan kami juga akan berkomunikasi. Tentunya kita tahu, sekalipun PKB membuka pendaftaran, tapi PKB untuk 2024 belum cukup untuk menghantarkan pasangan calon. Tentu ada yang bertanya, kenapa cenah kita Okta kemarin kan daftar ke PDI? Ayo daftar ke PKB. Siapapun selain Kang Haji Dadang, sekalipun bukan warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang punya keinginan untuk maju di pilkada, kalau partainya membuka diri untuk pendaftaran, siapapun boleh. Mau kader ke partainya, mau non kader ke partai lain, atau unsur masyarakat. Badai kapan, badai KPKB, badai KPDI, badai kamana wae, asalkan partai tersebut membuka diri untuk pendaftaran, maka disahkan. Ketua Despilkada DPC PKB Pangandaran, Jalaluddin menambahkan, langkah Dadang Solihat bertarung pada Pilkada Pangandaran merupakan angin segar. Ia senang dan bangga melihat ada tokoh dan pengusaha sukses yang punya kemauan yang kuat untuk menjadi pemimpin di Pangandaran. Dadang Solihat sebagai figur pengusaha sukses begitu sangat berpeluang untuk dapat berkompetisi dan memberikan warna baru untuk Pangandaran maju. Sumber perubahan berada pada orang yang tepat, jadi peluang Dadang Solihat untuk mengendarai PKB begitu sangat besar, tuturnya. Menurutnya, partai politik dalam waktu dekat akan menurunkan tim survei untuk melihat dan mengukur seberapa potensialnya bakal calon bupati yang akan mereka usung. Tidak kalah penting, kandidat harus mampu berkomitmen dan membersamai ataupun bersinergi membangun Pangandaran secara bersama-sama. Ini sifatnya ini mendadak, Pak. Memang ke DPC PKB, Pak Rois saya sampaikan, sudah ada yang mengambil 6 formulir.
Tapi kelanjutannya tergantung dikembalikan atau tidak. Kalau mengambil siapapun boleh. Kalau nanti ada yang pulang, Pak Ketua MBCNU mau mengambil silahkan. Siapapun berhak untuk berkompetisi di Pangandaran. Tapi alhamdulillah, bikudratillah, bersanding Allah, anu pangpayuna masrahkeun padanang Okta. Pada dan lihat mudah-mudahan saya mencek bahasa orang Jawa mah dilalae. Gitu, mudah-mudahan begitu. Tapi setelah ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal bahwa Pangandaran, ketuanya saya yang dipercayai oleh struktur akan menutup pendaftaran pada tanggal 4. Pada tanggal 4, kalau pengembalian tergantung ada komunikasi. Kita ada jeda waktu untuk pengembalian. Insya Allah PKB terbuka dan PKB akan konsekuen. Apa yang disyaratkan oleh DPP akan kami lakukan, dan mudah-mudahan saja yang pertama dan yang berkesempatan. Adapun di kantor PKB Pangandaran, Ketua Pisinu Pangandaran, Ert Hilal sangat merespons baik serta bangga dan senang kepada sosok Dadang Okta sebagai perwakilan pengusaha yang ingin turut serta bertarung pada Pilkada Pangandaran mendatang. Ia menyebut sosok seperti Dadang Okta tentunya memiliki peluang sangat besar untuk memimpin Pangandaran. Dari sejumlah bakal calon Bupati Pangandaran yang telah mengambil formulir, Dadang Okta merupakan salah satu yang terbaik. Kami mensupport penuh segala niat baik Dadang Okta, dan kami akan tetap memprioritaskan putra-putri terbaik Kabupaten Pangandaran meskipun bukan dari kader partai, katanya. Di mana adanya TPU dan PKB bersatu karena PKB dilahirkan dari lagi kader berulang. Maka insya Allah tidak menutup kemungkinan Pangandaran akan hijau semua. PKB akan disebut politik satya Allah di Papua. Karena di Samsul Toliatan Panharu mau jujur di mana terbitnya para kue asli isi cahayanya, di mana ada jodoh lama nah ini yang terkait maka itu akan menjadi suatu zaman. Mudah-mudahan ini semua kita berlapang dada untuk sama-sama cinta terhadap daerah Kabupaten Pangandaran. Karena apa, saya yakin banyak di Nahdlatul Ulama dan juga di PKB sumber-sumber yang sangat luar biasa untuk memajukan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, insya Allah dengan berkah para KITNU Saling Kadir Partai, dengan berkah saya Pak Surya, Pak Mustasa, saya Kadir Dewan Suro, saya jajaran, insya Allah simbolik bukan Allah. Ketika dulu mungkin banyak sekaligus komunitas sebenarnya misunderstanding terhadap saya, tetapi juga saya sekarang ini mungkin saudara-saudara orang saya dia berbuat terkomunikasi. Dan ini yang saya harapkan mulai saya semenjak menjadi ketua Nahdlatul Ulama mulai dari 2000. Mudah-mudahan segala sesuatu tersambung oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Dadang Solihat menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan pengurus DPC PKB Pangandaran. Langkahnya mengembalikan formulir pendaftaran merupakan bukti keseriusan bertarung pada Pilkada Pangandaran. Dadang Okta mengaku sangat optimistis dengan segala usaha, kerja keras, serta ketulusan niat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Tentu ini adalah angin segar bagi saya dan insya Allah saya siap mewakafkan diri saya untuk masyarakat Pangandaran 5 tahun ke depan, ujarnya. Ditambahkannya, saya siap berkomitmen kepada masyarakat melalui partai PKB ini, agar bagaimana ke depan masyarakat memberikan amanat kepada saya untuk dapat memimpin Kabupaten Pangandaran agar kemudian kelak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara merata dengan segala potensi khususnya sektor wisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran ini. Ya, alhamdulillah ya, di hari ini, hari Selasa tanggal 29 April 2024, alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Kabupaten Pangandaran. Dan alhamdulillah saya acaranya berjalan lancar, barusan diterima oleh bagian pilkada, kemudian sama Pak Ketua, Pak Watang kalian juga hadir.
dan perlu diketahui barusan kan saya bawa pendukung itu dari ada PCNU, kemudian Rois Surya, kemudian RWC, kemudian Ranting dari NU. Jadi alhamdulillah perjalanan daripada pendaftaran ini berjalan lancar dan alhamdulillah dukungan sehingga dari NU itu bisa kualitas ya, dan kemudian tadi bisa diterima dengan baik oleh ketua PKB. Ya nggak apa-apa, karena begini prinsip saya kan tadi juga sudah diutarakan bahwa saya lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Kan membangun Pangandaran ini, kalau Pangandaran pengen luar biasa, pengen juara, itu yang membangunnya harus dari banyak orang, oleh banyak segmen dan lain-lain, termasuk oleh banyak partai politik. Itu lebih bagus, gitu kan. Dan saya kemarin sudah daftar di PDIP dan mudah-mudahan ini PDIP dengan PKB ini bisa koalisi. Belum jelas karena gini, kita kan tadi koalisi. Jadi ada yang begini, yang daftar ke kita nanti nama-nama ini kita bawa ke koalisi. Di koalisi juga kita akan berdiskusi juga di situ, bernegosiasi dan segala macamnya gitu. Entah dengan PDI, dengan yang lain pun kita akan bernegosiasi di situ. Artinya kita nggak bisa kita membicarakan paket kecuali PKB bisa sendirian. Nanti juga saya daftar ke PKB. Ini saya dalam rangka mengkoordinasikan, dalam rangka mengkonsultasikan bagaimana PKB ini bisa berkoalisi dengan PDIP, yaitu jadi tentunya kita membangun Pangandaran ini kan bisa bersama. Mudah-mudahan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi logika berpikirnya beginilah, kalau kita mau misalkan mau datang ke suatu tempat, kemudian tempat tersebut belum terkondisikan dan lain sebagainya, ngapain gitu kan kita datang gitu kan, nggak tahu nanti kalau cuman udah jelas kalau mancing gak ada ikannya, mau ngapain mancing kan gitu ibaratnya kan. Tapi pasti gitu ya, udah akan mencari dari PKB. Hanya pasti itu hanya bagi Allah. Insya Allah. Yang online juga ada, tapi kalau yang mengembalikan ya hanya Pak Haji Dadang. Itu di bawah Jakarta. Kita sudah mulai penjajakan. Sebenarnya sudah dari awal kita sudah penjajakan. Tidak hanya dengan PDI, dengan semua partai juga kita penjajakan berkomunikasi. Karena ini masih cair, masih panjang juga. Rentan waktu sampai pemilihan sekitar 6 bulan lagi. Sampai pendaftaran Agustus ya kalau nggak salah. Artinya banyak dinamika yang akan terjadi. Tentu sikap-sikap kita ini tidak bisa a priori terhadap satu warna satu partai. Apalagi kalau PKB hari ini membuka pendaftaran yang kita tahu PKB tidak cukup. Berarti kewajiban PKB membangun menjalin komunikasi itu untuk membangun koalisi yang bisa mendapatkan pasangan calon. Kalau terkait kan itu kan nanti kan PDI juga sama, ya PKB juga sama, ya kan bagi semuanya nggak apa-apa. Beliau juga dengar kemarin. Saya sudah diinstruksikan oleh Ketua DPW, sudah tutup saja. Laporan dari Ketua DPW ada 6, tapi belum pasti, belum ada konfirmasi, ya, kami tunggu. Tapi sesungguhnya kan gini, tadinya saya nggak buru-buru mengeluarkan informasi itu, tapi Kang Haji sudah mengeluarkan itu, saya katakan saja, memang kami sebenarnya proses ini terlambat pendaftaran itu, karena proses politiknya sudah lebih jauh. Jadi apa yang dikatakan karena sahabat saya ini kan ini memang betul adanya. Kemarin kita sudah berkomunikasi dengan DPW dan DPW dan besok juga ada. Mudah-mudahan seperti itu. Ya mulai mengarah. Tetapi ya itu tadi dinamika ini masih sangat cair sekali. Nanti ada pengaruh pilkada gubernur, ada juga mungkin dampak dari pilpres, gitu kan? Nah ini yang kita antisipasi. Abdullah Haris bersama Bro Wibowo melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.